Music No Worry. Dipersembahkan oleh Yang jelas ini sudah tinggal 3 hari resmi kampanye. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu masa tenang, Rabu, minggu depan pencoblosan. Sisa 3 hari yang tampak sekarang para kandidat dan pendukungnya tidak bicara program lagi ya. Semuanya menyasar ketatanan emosional. Jadi lebih ke isu-isu yang lebih seksi dan lebih cepat untuk bisa menarik perhatian. Apakah memang itu strateginya, Imel? Di tempat kami sebenarnya tidak begitu. Misalnya pada hari ini tim kami mendapati misalnya ada selebaran yang diperoleh di beberapa wilayah Jakarta Barat, di Jakarta Utara, di Kelapa Gading, kemudian di Jakarta Barat juga di Kebonjeruk misalnya penyebaran selebaran yang kemudian isinya adalah black campaign kepada pasangan calon nomor 1 menyangkut isu korupsi, makar dan seterusnya. Termasuk juga misalnya pelanggaran yang dibilang Bawaslu itu adalah money politik tentang 1 miliar, padahal sudah diklarifikasi oleh Bawaslu dan KPUD sendiri sebagai catatan tidak ada, itu adalah satu program 1 miliar untuk RT RW dan itu adalah program empowerment community. Oke, jadi Anda merasa justru black campaign semakin marak? Semakin marak Dan yang Anda juga dilakukan oleh? Kami tidak mau menunjuk, tapi itu yang terjadi. Kemudian juga kalau kita boleh jujur, selain misalnya berupa brosur juga spanduk beberapa kali misalnya Agus Silvi anti macet tapi dengan cara relokasi menggusur. Padahal itu sudah jelas bukan program kami. Kami tahu itu program siapa. Kemudian juga misalnya ada hal-hal lain selain spanduk, brosur, kemudian juga di viral misalnya di media dengan menggunakan sosial media yang kita tahu polanya dengan cara-cara seperti itu. Jadi memang propaganda dan agitasi dilakukan dengan begitu sangat masif sehingga fokus kami pada pekan ini adalah bagaimana mensosialisasikan pelibatan masyarakat penuh pada gerakan lawan kecurangan. Baik, Bang Bestari, tadi secara masif agitasi propaganda dilakukan. Ini apakah juga hal yang sama dilakukan diterima oleh jagoan Anda? Ya itu enggak usah ditanya, you kan tiap hari juga lihat apa yang dilakukan. Saya bertanya gitu. malam ini dan saya berharap Anda mau menjawab. Kalau ditanyakan ya kan seperti kita lihat apakah ada hal yang positif yang dilakukan oleh para pihak dalam tanda petik terkait calon kami kecuali dari pendukungnya. Nggak ada. Yang dikatakanlah anti A, anti B, anti C dan sebagainya gitu. Jadi singkat dan saja. itu dilakukan siapa? Saya bertanya sama dengan saya bertanya ke Imel. Dilakukan oleh siapa? yang tidak mendukung. Maksudnya lawan Anda nih, samping kanan kiri. Yang tidak mendukung itu kan banyak. Jadi jangan dinafikan juga bahwa peserta pemilu itu ada sejumlah, bukan hanya paslon ini loh. Tapi ada sejumlah masyarakat Jakarta yang terlibat di sana, yang semua ada yang terpengaruh untuk memenangkan paslon selain nomor 2. Ada juga yang memang ikut dengan nomor 2. Saya nggak usah sebutkan yang nomor lainnya gitu kan. Nah inilah yang penting dijaga oleh teman-teman Bawaslu dan KPU bahwa peserta pemilu bukan hanya paslon, tapi masyarakat Jakarta secara menyeluruh. Yang harus juga, saya nggak ngelihat di sini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh selain daripada tim paslon. Gitu loh, itu mungkin koreksi saya kepada teman-teman Bawaslu juga gitu. Saya ingin kasih kesempatan, Mas Alex, apa? Kalau tadi dikatakan serangan bertubi-tubi untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga merasakan hal yang sama, semakin dekat justru serangan semakin masif? Ya, ada beberapa informasi masuk dan kita juga ada beberapa keluhan yang kurang lebih sejenis. Tapi saya senang sekali mendengar tadi poin pertama dari Mbak Najwa mengenai bahwa sekarang kelihatannya tendensinya lebih emosional daripada program yang substansial ya. Tadi pertanyaan pertamanya itu. Saya mau menegaskan bahwa pada hari ini Mas Anies berkampanye bersama dengan nelayan di Jakarta Utara. Dengan tegas secara substansial ada program penting sekali yaitu menolak reklamasi. Itu substansi, itu program yang real, bukan emosional. Lalu Mas Sandi itu berkeliling OKOC, program OKOC untuk pemberdayaan kewirausahaan. Jadi kami konsisten
bicara substansi dari sejak awal kampanye dibuka sampai detik ini Tapi sampai apakah akhir kita konsisten akan juga bicara tim pendukung dan relawannya yang bisa dikontrol? Karena kalau calonnya pasti tidak mungkin. Tetapi apakah di bawah-bawahnya juga melakukan hal yang sama? Menolak reklamasi itu merugikan 12 juta masyarakat Jakarta yang tidak punya akses pantai gratis. Baik, saya tidak ingin membahas reklamasi di sini. Dipersembahkan oleh